Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas mengenai regulasi ekspresi gen, khususnya pada organisme prokariot, eukariot, dan virus. Ekspresi gen merupakan proses bagaimana informasi genetik yang ada di dalam DNA diterjemahkan menjadi produk yang fungsional, seperti protein atau RNA. Namun, tidak semua gen diekspresikan sepanjang waktu. Sel memiliki mekanisme tertentu untuk mengatur kapan, di mana, dan seberapa banyak gen diekspresikan. Proses inilah yang dikenal sebagai regulasi ekspresi gen. Regulasi ini sangat penting karena memungkinkan organisme untuk beradaptasi dengan lingkungan, menghemat energi, serta menjaga keseimbangan fungsi sel. Mari kita bahas mekanisme regulasi ekspresi gen pada masing-masing sistem biologis tersebut. Kita mulai dari prokariot, seperti bakteri. Prokariot memiliki struktur sel yang sederhana dan tidak memiliki membran inti, sehingga proses transkripsi dan translasi dapat terjadi secara bersamaan. Regulasi ekspresi gen pada prokariot umumnya terjadi pada tingkat transkripsi dan bersifat langsung secara efisien. Yang pertama yaitu ada sistem operon. Mekanisme utama dari regulasi gen pada prokariot adalah sistem operon. Sistem operon sendiri terdiri dari gen struktural, promotor, operator, dan gen regulator. Salah satu contoh yang paling terkenal adalah operon LAC pada Escherichia coli. Yang kedua yaitu operon LAC atau inducible operon. Operon LAC akan mengatur metabolisme laktosa. Ketika laktosa tidak tersedia, protein represor akan menempel pada operator dan akan menghambat proses transkripsi. Ketika laktosa tersedia, laktosa akan mengikat represor sehingga represor akan terlepas dan gen dapat diekspresikan. Artinya, gen itu hanya aktif ketika dibutuhkan saja. Yang ketiga yaitu ada operon TRP, repressible operon. Operon TRP akan mengatur sintesis asam amino triptofan. Saat kadar triptofan yang rendah, gen akan aktif, dan saat triptofan tinggi, triptofan akan bertindak sebagai KO represor yang menghentikan proses transkripsi. Dengan demikian, bakteri dapat menghemat energi dengan tidak memproduksi protein yang tidak diperlukan. Berbeda dengan prokariot, eukariot memiliki struktur sel yang sangat lebih kompleks. Berbeda dengan prokariot, eukariot memiliki struktur sel yang lebih kompleks, termasuk inti sel. Akibatnya, regulasi ekspresi gen pada eukariot lebih kompleks dan terjadi pada banyak tingkat. Yang pertama yaitu regulasi pada tingkat kromatin. DNA eukariot akan berasosiasi dengan protein histon dan akan membentuk kromatin. Eukromatin atau kromatin terbuka, artinya gen tersebut aktif. Dan heterokromatin yaitu kromatin padat, yang berarti gen tidak aktif. Modifikasi histon seperti asetilasi dapat membuka struktur kromatin sehingga transkripsi dapat berlangsung. Yang kedua yaitu regulasi transkripsi. Regulasi transkripsi melibatkan promotor, enhancer, silencer, dan faktor transkripsi. Faktor transkripsi dapat mengaktifkan atau menghambat RNA polimerase dalam menyalin gen. Yang ketiga yaitu regulasi pasca transkripsi. Setelah transkripsi,
RNA masih harus diproses melalui splicing intron, penambahan cap 5, penambahan ekor poli A. Alternatif splicing memungkinkan satu gen menghasilkan beberapa jenis protein yang sangat berbeda. Yang keempat yaitu regulasi translasi dan pasca translasi. Regulasi juga dapat menjadi atau dapat terjadi saat translasi atau setelah protein tersebut terbentuk, seperti aktivasi enzim, modifikasi protein, dan degradasi protein. Keseluruhan mekanisme ini memungkinkan eukariot menghasilkan ekspresi gen yang sangat spesifik. Misalnya, perbedaan fungsi sel otot dan sel saraf, meskipun memiliki DNA yang sama. Regulasi ekspresi gen pada virus. Virus memiliki karakteristik yang sangat unik karena tidak dapat bereplikasi sendiri dan sepenuhnya bergantung pada sel inang. Regulasi ekspresi gen virus bergantung pada jenis materi genetik virus, yaitu DNA atau RNA, dan interaksi dengan sistem sel inang. Yang pertama yaitu ada regulasi waktu atau temporal regulation. Banyak sekali virus yang mengekspresikan gennya secara bertahap. Yang pertama yaitu ada gen awal atau early genes, yaitu mengatur replikasi genom virus. Gen akhir yaitu late genes, menyandi protein struktural virus. Virus DNA umumnya akan memanfaatkan enzim transkripsi dari sel inang. Contohnya, virus herpes, yaitu mengatur ekspresi gen berdasarkan dari fase infeksinya. Yang kedua yaitu virus DNA. Virus RNA sering membawa enzim sendiri, seperti RNA dependent, RNA polimerase, dan memiliki regulasi yang sangat cepat sekali. Yang keempat yaitu ada virus retro. Virus retro seperti HIV menggunakan reverse transcriptase untuk mengubah RNA menjadi DNA dan akan menyisipkannya ke genom inang. Ekspresi gen virus kemudian diatur oleh promotor virus dan faktor sel inang. Sebagai kesimpulan, prokariot berfungsi untuk mengatur ekspresi gen secara sederhana dan efisien melalui sistem operon. Eukariot memiliki regulasi ekspresi gen yang kompleks dan berlapis. Virus akan mengatur ekspresi gen dengan menyesuaikan diri pada sistem sel inang. Pemahaman mengenai regulasi ekspresi gen sangatlah penting dalam bidang biologi molekuler, bioteknologi, dan kesehatan, termasuk pengembangan obat dan terapi gen. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan menambahkan wawasan pemahaman kita mengenai regulasi ekspresi gen yang terbagi menjadi 3 yaitu regulasi ekspresi gen prokariot, eukariot, dan virus. Sampai jumpa di lain video. Sebagai refleksi akhir, regulasi ekspresi gen menunjukkan bahwa informasi genetik tidak bekerja secara statis, melainkan sangat dinamis dan responsif terhadap kondisi internal maupun eksternal sel. Setiap organisme memiliki strategi regulasi yang berbeda sesuai dengan tingkat kompleksitas dan kebutuhan hidupnya. Pada prokariot, kesederhanaan sistem regulasi memungkinkan respon yang cepat terhadap perubahan lingkungan, seperti ketersediaan nutrisi. Pada eukariot, kompleksitas regulasi ekspresi gen memungkinkan terjadinya diferensiasi sel
dan perkembangan organisme multiseluler yang sangat terkoordinasi. Sementara itu, virus menunjukkan bentuk regulasi yang unik karena sepenuhnya bergantung pada mekanisme sel inang untuk mengekspresikan gennya. Pemahaman yang mendalam mengenai regulasi ekspresi gen memiliki implikasi luas dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bidang kesehatan, pengetahuan ini dimanfaatkan untuk memahami penyakit, genetik, kanker, serta infeksi virus. Dalam bidang bioteknologi, regulasi gen digunakan dalam rekayasa genetika, produksi protein rekombinan, dan pengembangan vaksin.